perkuliahannya. Yang kelas mana? Kelas B ya. Teman-teman tolong diundang. Saya belum sempat invite tuh teman-teman yang pagi yang B. Apa kelas A, Pak? Kelas A. Ya. Oke. Saya mulai aja ya perkuliahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa ketemu lagi hari ini di hari Senin untuk materi ke-6 mata kuliah sosiologi pengantar ilmu sosiologi. Mohon maaf, saya agak terlambat memberikan link Zoom perkuliahan karena saya anggap hari ini sudah libur ya. Karena kemarin sudah ada acara buka bersama di kampus, biasanya begitu. Kemudian ada pengajian segala macam, saya pulang malam, saya pikir hari ini libur. Untung beberapa teman-teman sudah ngingetin ya, ada Farhan ngingetin ya dan yang lainnya. Berarti kita nih hari ini pertemuan yang ke-6, berarti setelah lebaran nanti pertemuan yang ke-7, setelah itu UTS ya, nggak lama kemudian. Untuk soal UTS sebenarnya sudah saya buat ya, tinggal diupload aja di ininya. Kemudian untuk e-learning ya, nanti teman-teman masih mungkin belum bisa absen di e-learningnya karena memang belum saya buat untuk pertemuan pada hari ini gitu kan. Nanti akan saya buat gitu ya setelah kita melakukan Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil share screen-nya ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas tentang norma dan lembaga sosial kaitannya. Nah, kalau kita bicara tentang norma, itu kita bicara tentang etika yang berlaku di masyarakat. Norma juga yang berlaku di masyarakat, gitu ya. Kita lihat ya. Kita akan bahas dulu mengenai norma. Norma dibuat agar hubungan antar manusia di masyarakat bisa terlaksana yang diharapkan. Jadi awalnya norma itu dibuat secara tidak sengaja, namun lama dibuat secara sadar. Artinya apa? Dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam interaksi kita bermasyarakat, norma itu dibuat agar hubungan interaksi kita menjadi nyaman, gitu ya. Tidak ada hal yang saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Karena norma itu menjadi kesepakatan. Dia tumbuh dan besar seiring interaksi kita, gitu. Mungkin tanpa disadari kita seperti itu, gitu. Jadi itu yang berlaku buat kita ya. Artinya ketika kita misalkan berhubungan berteman dengan non yang muslim gitu ya, pasti ada hal norma-norma yang terjadi di antara kita, saling ada toleransi segala macam. Itu karena terjadi begitu saja gitu ya, tanpa kita sadari. Karena ada saling respect, saling untuk kenyamanan bersama. Nah, pada dasarnya memang norma merupakan pedoman perilaku gitu ya. Sebenarnya bersumber dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi memang norma itu karakternya apa yang ada di dalam masyarakat itu tergantung dari culture masing-masing seperti apa. Nah, Alvin L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai standar tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. Norma merupakan bagian dari kebudayaan non materi, menyatakan konsepsi idealis dari tingkah laku yang sebenarnya. Nah, norma ini memang tercipta dari kesepakatan bersama yang kemudian menjadi pedoman bersama. Bagaimana kalau kita hidup dalam masyarakat tertentu, norma yang berlaku seperti ini, gitu ya. Norma-norma itu sebenarnya banyak di masyarakat ya, dengan sebutannya. Ada norma sosial, mengatur hubungan kita dengan satu dengan yang lainnya. Ada norma tingkah laku, bagaimana cara kita bertingkah laku. Ada norma agama, bagaimana seharusnya kita melakukan kegiatan agama sesuai dengan keyakinan kita dan segala macam, gitu ya. Nah, ini beberapa pendapat lagi mengenai Emil Durkheim. Dia bilang apa? Norma sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu, membatasi dan mengendalikan tingkah laku manusia, tingkah laku mereka. Artinya kalau menurut Durkheim ini dia bilang di luar individu berarti kaitannya dengan orang lain, kaitannya dengan ilmu sosial yang dilakukan, gitu ya. Ilmu sosial kan ilmu yang mengatur tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, norma merupakan standar hidup atau patokan dan batas tingkah laku masyarakat. Dia menjadi sesuatu hal yang karena sudah menjadi pedoman bersama,
bagaimana kita melakukan interaksi dengan orang lain itu tidak melanggar norma-norma yang ada. Karena kalau kita sudah melanggar norma-norma yang ada, berarti kita sudah melanggar kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Ada memang sanksi-sanksinya biasanya. Walaupun tidak memang seperti etika ya, etika hukum misalkan hukum kita dihukum gitu ya. Norma itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya lebih kepada moral sebenarnya ya. Nah ini macam-macam norma yang tadi seperti saya bilang. Ada norma agama yang berasal dari Tuhan. Sanksinya berupa tadi dosa gitu ya. Ini berkaitan dengan pahala. Norma kesusilaan, hati nurani gitu. Jadi membilang mana yang baik dan mana yang buruk. Ada norma kesopanan. Ini masalah adab ya, bagaimana kita bertingkah laku. Norma kesopanan ini banyak dikaitkan dengan namanya etiket gitu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tidak zolim. Contohnya apa? Perkara makan gitu ya. Kalau kita mungkin makan di rumah, kita makan mie misalkan di kamar tidur atau naik ke kursi nggak masalah ya. Tapi kalau di luar ya tidak seperti itu gitu. Karena kalau kita melakukan misalkan makan gitu di luar, saya mengangkat kaki di luar ya melanggar adat kesopanan atau norma kesopanan gitu ya. Itu dalam bahasa lain disebut etiket kalau masalah adat. Ada lagi norma kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang memang ada berlaku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang. Gitu ya. Itu secara bahasa tubuhnya sudah seperti itu tuh kebiasaan. Dan norma kebiasaan ini awalnya berasal dari keluarga. Ada lagi norma hukum, norma yang mempunyai sanksi yang tegas dalam suatu negara. Nah, dalam konteks ini memang teman-teman, tadi saya bilang, ada yang memang norma dibedakan dengan etika, ada yang disamakan. Gini, kalau kita kaitkan dengan norma, dikaitkan dengan normal di dalam diri kita, norma yang ini. Ada juga kalau bisa beretika terkaitan dengan hubungan dengan orang lain, makanya ketika ada yang dilanggar, ada sanksinya. Etika hukum tidak ada sanksi hukumnya. Tapi dalam beberapa pendapat memang ada yang menyamakan. Nah, kalau di sini dalam konteks seperti ini, norma hukum ini disamakan konteksnya dengan etika gitu, karena ada sanksi yang berlaku gitu. Walaupun memang beda dengan etika hukum yang mungkin polisi penjara. Tapi norma hukum ini biasanya berlaku dalam masyarakat gitu yang berlaku, dan mungkin itu tidak melanggar juga tidak yang besar-besar gitu ya. Kayak saya waktu di masyarakat, di adat, misalkan ada yang misalkan melanggar norma hukum apa? Misalkan hukumnya tidak boleh misalkan mengintip wanita mandi misalkan. Nah, di masyarakat tertentu ketika waktu ke Baduy itu, ketika ada yang tertangkap melihat wanita mandi gitu ya, hukumnya apa? Mereka harus kerja paksa di ladang selama 3 bulan. Nah, seperti hal seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mengenai slide yang nggak jalan. Bagaimana tingkatan norma? Nah, jadi norma ada tingkatan juga. Pertama dari caranya, usage-nya seperti apa? Ini dalam bentuk perbuatan. Jadi ini kekuatannya sangat lemah. Jadi bila dibandingkan dengan kebiasaan. Jadi tidak mendapatkan sanksi, hanya celaan. Nah, ini seperti makan mengurang suara gitu ya. Bersendawa gitu ya. Itu kan kayak gitu. Atau mungkin makan sambil tertawa terbahak-bahak gitu. Dalam perbuatan. Ada juga berkaitan dengan kebiasaan, fokus. Apa nih? Lebih tinggi daripada cara, daripada orang yang lebih tua. Jadi kan ada di kita kayak gitu ya, menghormati orang yang lebih tua. Bila tidak dilakukan menganggap penyimpangan. Kebiasaan kita memang kayak gitu ya. Bahkan di beberapa daerah tidak hanya mengenai dari sikap cara kita menghormati orang lain, tapi juga dari cara bahasa yang kita bertutur dengan mereka, cara-cara berkomunikasi gitu. Makanya ada tingkatannya bahasa, ada yang kasar sehari-hari, ada yang standar, ada yang halus gitu. Dan biasanya untuk orang tua lebih halus dan ngomongnya lebih sopan. Lalu ada tata krama. Jadi ini biasanya apa ya, menjadi aturan yang dalam kehidupan masyarakat. Jadi menjadi pengawas di situ, gitu, pengendali. Ini kita melanggar tata krama yang ada enggak gitu. Gitu. Ya kayak misalkan waktu saya ke Baduy itu dilarang tata keramanya tuh melihat ke atas ketika malam gitu. Itu dulu ketika saya kecil gitu ya, ada pohon tertentu gitu yang kalau misalnya lewat situ harus bilang sesuatu gitu. Ya walaupun itu kepercayaan tata krama masyarakat, tapi tetap harus kita hormati gitu ya. Saya pernah kayak gitu waktu kecil. Lalu yang keempat adat istiadat. Ini mah sesuatu yang sifatnya wah ini sudah kekal.
adat istiadat itu berkaitan dengan sesuatu yang memang terjadi itu bukan sifatnya yang mendadak ya, tapi berlangsung secara bertahun-tahun, kemudian menjadi sebuah hal yang kekuatan dari si masyarakat itu sendiri gitu ya. Bahkan menjadi bagian dari budaya gitu ya. Nah, kalau kita bicara budaya kan gitu, sesuatu yang memang dihasilkan tidak cepat, tidak instan, tapi eh, apa ya, dari awal terbentuknya itu lama gitu ya. Nah, hukum adat, apalagi hukum adat gitu ya. Nah, itu masing-masing tempat berbeda-beda gitu ya, mengenai adat yang terjadi. Nah, adat ini memang ada yang memang apa ya, berlainan dengan agama, ada juga yang sama gitu, tergantung. Bagi masyarakat religius, misalkan masyarakat yang masyarakat yang terpengaruh oleh unsur religius agamanya, mungkin adat akan sedikit terpengaruh di situ gitu ya. Tapi kadang beda. Oke, lembaga sosial. Nah, ini kita bicara tentang lembaga-lembaga yang memang kaitannya non profit lah gitu ya. Nah, nanti kita ada beberapa hal. Nah, lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat, tata kelakuan dan unsur budaya yang lainnya hidup di masyarakat. Nilai dan norma yang hidup dikenal dan oleh masyarakat dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berlanjut ke nilai dan norma sosial yang disebut mendarah daging, yang tersebut dalam internalisasi. Lama-kelamaan berkembang menjadi bagian sebagai lembaga proses. Nah, ini kaitannya dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan terkadang menjadi sebuah penentu gitu. Apakah misalkan di dalam masyarakat ini tingkah laku manusia ada yang melanggar dari norma atau adat. Salah satunya misalnya lembaga adat gitu ya. Karena di beberapa daerah ada yang kayak gitu ya, lembaga. Oh, ini melanggar adat tertentu, kadang dia memberi sanksi. Gitu. Tidak hanya itu, kadang-kadang sampai ini harus dikeluarkan dari masyarakat tertentu gitu. Di beberapa kali yang terkenal kan misalnya lembaga adat Minang tuh kan tuh kuat banget loh, ada tuh. Bahkan lembaga ini yang kemudian berhak mengeluarkan gelar datuk misalkan atau gelar apa gitu ya kepada seseorang yang mungkin dianggap terhormat. Itu dari lembaga adat. Nah, fungsi lembaga sosial ini menjadi ini, pedoman anggota masyarakat bertingkah laku atau bersikap. Karena tadi mereka punya lembaga yang menjadi pedoman, gitu, menjadi sesuatu pegangan kalau dalam melaksanakan masalah tadi kebiasaan-kebiasaan adat-adat yang di dalam lingkungan masyarakat tersebut, gitu ya. Sebagai penjaga keutuhan masyarakat, pegangan untuk mengenai sistem pengendalian sosial, gitu. Nah, terkadang memang ada beberapa lembaga adat yang memang punya unsur keras, gitu ya. Waktu saya waktu pernah saya cerita lagi ke Baduy Dalam dulu, ketika dia sudah melanggar adat dari lembaga Baduy Dalam, dia dikeluarkan dari masyarakat Baduy Dalam misalkan. Gitu. Hanya gara-gara masalah misalkan akan ada beberapa larangan, tidak boleh menggunakan alat komunikasi, HP, gitu, dan benda elektronik. Tapi kalau sudah melanggar, dia akan dikeluarkan dari tatanan masyarakat tersebut. Gitu. Nah, terbentuknya lembaga sosial, nah ini biasa terdiri dari pola perilaku dan pemikiran aktivitas masyarakat dengan karya-karyanya. Punya kekalahan khusus atau norma menjadi lembaga. Jadi memang norma ini menjadi hal yang dia sebenarnya terbentuk dari aktivitas masyarakat tadi kan gitu. Punya kekalahan khusus tadi karena dia yang si pemegangnya karena biasanya orang yang ada di lembaga sosial ini atau misalkan banyak dikaitkan dengan lembaga adat, orang-orang yang punya pengaruh yang dituakan di situ. Punya satu atau beberapa tujuan tertentu. Punya kelengkapan yang untuk mencapai tujuan lembaga tuh kan ya. Umumnya lembaga masyarakat dan lainnya berbeda. Punya lambang dan simbol pastinya ya gitu. Yang ini menggambarkan masyarakat tertentu gitu. Merupakan tujuan dan tata tertib punya tertulis dan tidak tertulis. Boleh dibilang keberadaan lembaga sosial ini sebagai penyangga adat gitu. Yang bagaimana adat ini bisa tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut, tidak hilang. Nah, ini di sini di lembaga sosial ini. Nah, itu yang tadi kalau saya bilang lembaga
sosial tadi yang bentuk lembaga adat, itu adalah dalam puncak tertinggi dalam masyarakat gitu ya. Nah, dalam hal terkecilnya, kalau kita kaitkan dengan lembaga sosial, ada yang skupnya memang terkecil. Sebenarnya lembaga ini kaitannya dengan sama aja dengan keberadaan kelompok sosial ada di masyarakat. Ada yang kalau di dalam keluarga ada yang fungsinya reproduksi gitu ya. Ini keluarga adalah kelompok sosial masyarakat terkecil atau lembaga sosial masyarakat terkecil. Produksi ya, punya keturunan, keluarga, ekonomi pasti ya. Proteksi, pelindungan, sosialisasi, afeksi, kehangatan, pengawasan sosial, status gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, konteks yang lebih luas tadi ada beberapa lembaga-lembaga lainnya. Meskipun begitu ada juga lembaga politik ini karena dengan negara ini gitu. Kalau negara itu sudah berbeda lagi dengan kan kalau negara itu sudah menjadi kumpulan dari yang skop besar gitu ya. Nah, ini pasti untuk menjaga keberadaan ini negara gitu ya. Nah, ini lembaga politik harusnya lembaga seperti ini gitu kaitannya. Lembaga politik pada dasarnya juga sebenarnya bukan lembaga yang bersifat materi ya, dia non materi, lembaga sosial gitu. Beda dengan misalnya perusahaan, ya kan? Beda kan? Lanjut kepada lembaga pendidikan. Nah, ini mencari bakat, tempat pengembangan bakat segala macam ini. Ini kaitan dengan ini. Ada juga memang yang kaitannya dengan lembaga ekonomi. Nah, memang ada beberapa hal lembaga sosial yang memang kalau kita kaitkan dengan ekonomi berkaitan dengan bagaimana cara kita ada unsur apa ya pertukaran barang. Jadi ada hal yang saling menguntungkan di situ gitu ya. Jadi tidak semata-mata ada satu pihak yang lebih diuntungkan, ada satu pihak yang mungkin sebagian, tapi tidak. Lembaga di sini adalah bagaimana kita mengatur kedua hal sama-sama untung gitu ya antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi ada pertukaran seperti itu, tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, pada beberapa tempat memang lembaga ekonomi ini di beberapa daerah itu ada yang model pertukaran barang seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan harga satu dengan harga yang lainnya kayak gitu. Ya. Dan lembaga agama ini pastinya sebagai identitas dari keberadaan masyarakat keyakinan itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan di Indonesia kan yang diakui lembaga agama itu ada 5 ya. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha 6 dengan Konghucu yang sekarang sudah diakui gitu. Identitas moral karena tadi keyakinan masalah peningkatan keramahan, kohesi sosial, solidaritas. Lembaga budaya tadi yang saya sebut tadi, lembaga adat ini gitu. Yang berkaitan dengan ini. Pada masa tertentu memang lembaga adat atau lembaga budaya ini memegang peranan paling penting gitu ya. Tapi di beberapa tempat yang kaitannya dengan unsur yang sudah daerahnya maju atau kota segala macam, ini sudah mulai agak luntur peranan lembaga budaya atau lembaga adat. Keberadaan lembaga adat atau lembaga budaya ini itu lebih hanya sebagai simbol aja gitu ya. Gitu, bukan sebagai yang mengatur pola tata masyarakat. Tapi semakin yang ke daerah, semakin kehidupan yang mungkin belum banyak tersentuh modern ya. Ini khusus di daerah kita ya. Itu mereka biasanya masih mengacu kepada lembaga budaya yang ada lembaga adat gitu. Gitu. Terkecuali memang kayak ada beberapa negara, Jepang misalnya salah satu negara yang memang memegang teguh adat istiadat yang dimilikinya di sana gitu ya. Oke, teman-teman, kayaknya tidak banyak materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Nanti materi ini akan saya share di e-learning-nya IBM seperti biasa. Ini mohon maaf belum saya sempat share di sana. Oke, sebelum saya buka ruang pertanyaan, teman-teman tampilkan dulu wajah-wajah ganteng dan cantiknya untuk saya ambil screenshot fotonya. Silakan. Saya ambil ya. Silakan yang masih siaran dulu, boleh. Yang pakai kerudung pakai kerudung dulu.
Oke, udah semua? Saya ambil 2 kali ya. Tunggu Bapak. Ya, silakan Faza. Mau pakai kerudung dulu ya? Iya. Iya Pak, pakai kerudung dulu Pak. Ya, Kak, boleh, boleh. Yang boleh pakai kerudung yang perempuan aja ya, yang laki-laki jangan. Oke, udah siap? Orang laki jadi cewek aja, Pak. Oke, siap ya, sambil ya. Oke, 1, 2, 3. Saya ambil 2 kali ya. Ntar, saya save dulu yang pertama. Nah, saya save dulu. Oke, sekali lagi ya, saya ambil ya. Ini tampilkan wajah ganteng dan cantiknya ya. Lagi, sekali lagi. Ya semua, tampilkan. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan dari materi pada pagi ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Silakan. Ya, saya audiensa dari Ikom A. Ikom B, Pak. Ikom B. Ya, ya. Maaf. Ya. Gimana, Aldi? Jadi saya tadi kan ada pembahasan tentang norma ya, Pak. Berbicara tentang norma kan di Indonesia ini minim ada, Pak, menurut saya. Terus? Benar kan, Pak? Ya, mengapa semakin ke sini generasi Indonesia semakin banyak yang tidak punya sopan santun, Pak? Oh, gitu. Ya, gini teman-teman. Kalau kita berkacanya daerah kita ya, Jabodetabek segala macam, atau mungkin kota-kota besar di Pulau Jawa ya, Bandung atau Jogja, Surabaya segala macam, memang akan terlihat seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita dilihat di desa-desa yang mungkin agak jauh dari keramaian yang unsur kotanya, mereka masih itu kok, masih menjaga adab segala macam. Ada beberapa hal teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi terutama di daerah perkotaan atau daerah-daerah yang banyak gitu yang rada mungkin kalau kita lihat maju ya. Pertama memang harus informasi itu terbuka. Jadi kita bisa dapat informasi dari mana saja. Bermain media sosial sudah menjadi barang yang mewah lagi ya, sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi berhubungan dengan siapapun, dimanapun, kapanpun itu bisa gitu ya. Itu, jadi harus informasi. Jadi dia bisa lihat informasi dari apa? Dengan begitu komunikasi yang terjadi juga begitu. Jadi mereka menganggap apa yang dia lakukan ketika berbicara di media sosial gitu ya, itu udah nggak sama ketika sehari-hari. Nah ini, karena saya banyak mendapatnya gitu. Banyak orang-orang yang di media sosial kalau ngomong sama orang tuh udah kayak temannya aja gitu ya. Dia tuh gue sehari-hari. Pertama itu. Yang unsur yang kedua juga gitu. Ini saya perhatikan mengenai istilah-istilah yang mungkin dianggap bahasa-bahasa pergaulan. Yang mungkin saya kalau dengernya nggak tahu ngeliatnya juga merasa sebenarnya agak risih. Mungkin kalau buat teman-teman atau mungkin yang saya lihat banyak di pergaulan anak-anak muda sekarang kata-kata anjing dalam sehari-hari gitu, itu kayaknya udah terbiasa gitu ya, anjing atau anjir gitu ya kayak gitu. Tapi buat saya tuh membuat risih. Sebenarnya kalau istilah dari budaya hal kayak gitu sebenarnya sudah ada dari dulu gitu ya. Saya kan tinggal di daerah Cibinong Bogor, itu udah menjadi bahasa yang biasa gitu. Tapi itu tidak digunakan semasif sekarang gitu ya. Mungkin hampir semua orang-orang muda banyak menggunakan. Di saya hanya orang-orang yang benar-benar akrab banget baru menggunakan kata gitu, tapi lainnya enggak gitu dalam bahasa. Kedua yang ketiga, memang kita terjadi perubahan budaya gitu. Di daerah kita katakan di daerah Bekasi, Jakarta, Depok, Bogor segala macam, itulah banyak kaum urban. Artinya mereka bukan yang penduduk asli dan mereka ketika datang ke sini, mereka masih membawa budayanya masing-masing.
Nah, budayanya kan antara satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Apalagi kaum urban biasanya ketika sudah pindah ke tempat lain, dia akan mencoba tidak melekatkan diri budaya yang dulu dibawanya. Tidak semuanya ya, tapi dia mencoba menjadi hal yang baru ketika di tempat yang barunya ini. Dia kemudian mencoba berasimilasi dengan dengan budaya yang konteks yang sekitarnya. Itu seperti apa ya itu kayak gitu. Sebenarnya fenomena seperti ini itu sudah banyak disadari ya gitu ya. Tapi saya pikir bagaimanapun itu tergantung dari didikan keluarga sih awalnya gitu ya. Kalau ada beberapa keluarga yang ketat, setidaknya penghormatan kepada orang tua, setidaknya di daerah saya ya, daerah saya banyak yang anak muda yang masih hormat kalau ketemu orang lebih tua masih cium tangan kayak gitu ya, walaupun entah siapa gitu. Kemudian masih apa ya, kalau bicara itu dia tidak menatap matanya langsung gitu, masih agak ini. Ada yang seperti itu gitu. Jadi tergantung bagaimana kita didikan keluarganya. Itu yang utama sih. Tapi yang pasti memang saya tidak memungkiri bahwa keberadaan komunikasi kita yang begitu cepat, media sosial kita yang begitu cepat itu mempengaruhi segala tindak tanduk kita dalam berkelakuan ya, berkomunikasi segala macam kayak gitu. Ya tinggal kita lihat aja gitu ya. Kalau kita samaratakan semua adab anak-anak muda sekarang makin menurun atau tidak sopan ya nggak semuanya gitu ya. Saya pikir masih banyak kok anak-anak yang baik gitu ya. Anak-anak IBM baik-baik kok gitu ya. Gitu, Dik. Oke, baik, Pak. Cuman sebenarnya saya mau ada satu pertanyaan lagi, cuman kayaknya ya udahlah cukup gitu, Pak. Nggak apa-apa kalau ada Kalau yang mau. diizinin ya boleh aja. Hah? Mau nanya apa lagi, Dik? Cuman takutnya iya, jadi gini, Pak. Nggak Berbicara apa-apa. tentang adat juga, Pak. Hmm? Ya kan? Kenapa sih, Pak, di Indonesia ini mengklaim memiliki adat ketimuran yang kental dengan sopan santun? Namun kenyataannya tingkat kedisiplinan di Indonesia ini kan sangat rendah juga, Pak. Beda ya, mengklaim sopan santun dengan kedisiplinan. Agak rada berbeda. Enggak, itu adalah tagline dari zaman dulu kita. Itu benar. Tagline itu sesuatu yang kita megang adat sopan santun, ramah tamah. Itu tagline dari zaman dulu, saya dari tahun 80-an sampai sekarang itu masih dipakai. Atau tagline yang lain apa dari negara kita? Negara yang kaya raya gitu, punya apa segala macam ini. Nah, katanya yang kedua dulu tagline kita negara kaya raya, punya hutan yang melimpah, punya sumber daya yang merupakan. Iya, itu di tahun 80-an tagline itu. Sekarang kita sudah banyak habis sumber dayanya. Mineral kita sudah habis. Minyak kita mungkin tinggal sedikit gitu ya. Kawasan hutan kita sudah banyak digunduli misalkan gitu. Dia itu tagline yang gitu. Yang mungkin masih terpakai di kita. Nah, kalau masalah adat sopan santun tadi kata dengan disiplin. Sebenarnya dari kita memang di kita itu terutama di Pulau Jawa itu punya rasa apa, sesuatu hal yang sifatnya agak santai gitu. Orang-orang barat kalau ke negara kita dibilang ini negara yang tingkat kehidupannya paling santai mungkin gitu ya. Jadi kaitannya dengan masalah waktu tidak tadi menepati segala macam. Itu sudah menjadi culture gitu. Kalau kita kaitkan dengan dekat timur ya memang kita berada di daerah timur gitu. Kalau kita bicara barat kan Eropa, Amerika itu barat gitu. Kalau kita timur, Asia itu timur gitu kan. Makanya dibilang kita ada ketimuran Natal. Nah, kaitannya tadi dengan sopan santun dengan disiplin ada berbeda ya. Dulu di tahun 9 awal saya lupa pertengahan atau ada salah satu peneliti dari luar yang meneliti tentang tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia. Kamu tahu nggak? Lembaga satu-satunya orang yang berdisiplin di masyarakat Indonesia, benar tepat waktu segala macam, lembaga juga tepat waktu apa coba? Hanya di tentara, hanya di TNI yang punya tingkat kedisiplinan yang tinggi. Lainnya ya seperti yang kita ketahui bersama kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Hanya memang kalau buat orang luar memandang kita itu menjadi sesuatu hal yang buat mereka sesuatu hal yang oh oke lah gitu ya. Gitu. Tapi tenang teman-teman. Kita jangan merasa minder walaupun mungkin di negara kita seperti itu karena seiring perkembangan zaman saya lihat untuk beberapa yang kaitannya dengan kalau kita sudah bekerja di perusahaan yang besar gitu, itu kita akan jadi orang yang bisa berdisiplin kok. Orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri yang mengikuti apa
cara mereka berkirim bagaimana, itu menjadi orang yang salah satu yang punya komitmen dan disiplin tinggi loh, orang-orang kita ya. Artinya memang budaya di kita itu memang ya karena sesama budaya Indonesia mungkin ya kayak mungkin terpengaruh juga. Tapi begitu di luar mereka bisa beradaptasi dengan baik kok gitu. Sama ketika saya pernah bekerja di perusahaan yang memang harus on time segala macam, itu oke kok, bisa kok ternyata kita berdisiplin. Tinggal bagaimana kitanya aja gitu ya. Gitu. Nah, kalau di kita memang sama-sama sepakat ya gitu ya. Pertemuan jam 4, ntar ngumpulnya jam 5 gitu ya. Gitu. Kalau kita kan kayak begitu ya. Bukber acara jam berapa? 4:30 ya. Kumpul-kumpulnya 5:30 lah atau mau maghrib. Itu kayaknya udah biasa buat kita ya. Ya, hal seperti itu. Tapi biasanya itu ini semua kan kesepahaman bersama juga karena kita mengerti oh gitu. Gitu ya, Di. Oke, berarti itu menjadi hal yang lumrah kali ya Pak, kalau bisa dibilang begitu ya. Ya, mungkin kalau buat tingkat harusnya sih enggak ya, harusnya ya, pengennya gitu. Tapi memang itu menjadi sudah dari dulu memang begitu. Tapi tenang aja, kalau kita kerja di perusahaan yang banyak yang tadi ada ekspatriat, orang luar segala macam, kita bisa kok jadi orang yang disiplin, yang segala macam. Artinya kita tidak seperti yang kita sehari-harinya kayak gitu. Pengalaman saya begitu ya. Oh. Oke Pak, Gitu. baik. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, teman-teman ada yang tanya lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, tutup ya. Habis ini saya upload mengenai materi dan beberapa nanti ada tugas segala macam. Teman-teman juga nanti isi presensi biar lebih enak. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya tadi kalau nggak diingetin Farhan, diingetin beberapa WA yang lain dari teman-teman, mungkin saya agak lupa gitu ya. Karena saya pikir hari ini sudah libur kuliah, ternyata baru tanggal 27 kita libur kuliahnya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap dibuka untuk absennya ya Pak? Ya, nanti saya buka itu di absen di itunya ya. Oke, Oke, makasih Pak. Iya Pak, ngeri lupa aja nih. Tidur. ya sip. Pak, Assalamualaikum Pak. Salam. Pak, Pak ini Apa? saya mohon maaf ya Pak. Kenapa tuh? Baru join di akhir-akhir. Wah, nggak boleh kamu. Nggak boleh, tenang aja. Yang penting. Iya soalnya, Iya soalnya dari kemarin kita yang dari kelas B juga pas ngecek, loh kok nggak ada nih, biasanya Pak Budi kan dari kemarin ya, biasanya gitu kan. Ya. Saya kira, wah udah dipisah nih. Jadi kayak, kan kalau kelas B itu Selasa ya, saya mikirnya gitu Pak. Enggak, saya yang lupa. Saya pikir hari ini sudah mulai libur kuliah. Karena saya semalam kan sampai ada pengajian di IBM, kemudian ada buka bersama segala macam. Pulang saya malam gitu. Karena biasanya di kebiasaan di kita kalau udah kayak acara-acara gitu, besok sudah mulai libur gitu. Saya lupa enggak baca ternyata baru tanggal 27 kita liburnya gitu ya. Gitu. Yang penting teman-teman nanti absen di itu aja ya, di e-learning IBM gitu ya. Karena pihak akademik melihatnya dari situ nilai kehadiran teman-teman di prestasi di e-learningnya. Gitu ya. Jangan lupa di Kombe belum ada Pak di e-learningnya. Sama, yang A juga belum saya buat. Belum ada yang saya buat memang. Sama dia juga. Nah, abis ini saya buat ya, tenang aja ya. Iya, siap Pak. Oke, gitu aja ya. Siap. Sip. Oke, ya, Pak. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sip. Terima kasih Pak. Ya, sip.